Pada pertemuan sebelumnya di Selasa 25 Agustus saya sudah menjelaskan tentang tugas. Saya memberikan dan menjelaskan melalui video yang saya upload di YouTube. Itu memang saya berikan dalam bentuk video supaya apa? Supaya kalian bisa memahami dengan baik tugas yang saya sampaikan. Nah, intinya di pertemuan kemarin Selasa 25 Agustus itu kan saya menjelaskan bahwa tentang proses pembuatan kerajinan itu kan tahapnya macam-macam. Ini presentasi saya sudah kelihatan loh di sini. Kelihatan belum? Halo? Bisa konfirmasi? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Kalau sudah, saya lanjutkan lagi. Nah, intinya kan kemarin saya menjelaskan tentang apa namanya proses pembuatan kerajinan itu tahapnya macam-macam. Dan ada 3 tahapan utama, yaitu yang pertama itu perancangan, yang kedua itu prosesnya, yang ketiga adalah evaluasi. Nah, di tugas Selasa 25 Agustus ini kemarin saya sampaikan tugasnya itu adalah membuat perancangan, berarti menyelesaikan pada tahap 1. Jadi yang saya minta di Selasa 25 Agustus kemudian saya beri waktu 1 minggu itu adalah tugas untuk membuat perancangan saja. Jadi perancangan, bukan sampai ke pembuatan. Tetapi di perjalanan waktu ada anak yang mengumpulkan itu sudah sampai, ada yang sampai ke tahap pembuatan malahan. Padahal di situ sudah jelas saya sampaikan bahwa tugasnya hanya sampai tahap perancangan. Ini presentasi yang saya sampaikan kemarin ini kan ada 6 tahap. Ini tapi itu tahapan utama itu saya bagi menjadi tahap pertama perancangan. Ini saya jelaskan. Ya, tahap kedua nanti yang akan kita masuki di pertemuan hari ini yaitu pembuatan. Nah, di tugas perancangan kemarin kan saya sampaikan seperti ini. Kalian itu hanya membuat seperti ini, nama, absen, kemudian bahan atau alat apa yang diperlukan, kemudian idenya dari mana. Kalau kalian melihat dari YouTube atau melihat dari orang tua atau hasil tanya jawab dari teman, silakan diceritakan di situ kalian mendapatkan ide dari mana. Kemudian sketsanya, yang ketiga itu sketsanya. Gambar sketsa itu maksudnya rancangan, rencana kalian mau membuat apa rencananya. Nah, ini coba saya lihat yang sudah mengumpulkan seperti ini tanggal 20. Nah ini ada beberapa siswa juga yang sudah mengumpulkan. Nah, maka ini saya perlu luruskan sebelum kita memasuki ke tahapan berikutnya. Nah, ini contohnya seperti punya Lauren tadi sudah bergabung tapi sepertinya keluar lagi. Untuk Lauren ini kemarin sudah mengumpulkan. Nah, hasilnya seperti ini. Agak lama, sebar. Nah, ini untuk Lauren sudah benar mengumpulkannya. Bahannya, alatnya apa sudah dijelaskan di sini. Bahannya sabun batang. Oke. Nah, ini untuk perancangan seperti ini sudah benar. Bahannya sabun batang, tepung, alatnya parutan, wadah, kemudian harga sabun 2000. Kemudian sumber ide dari praktek membuat bunga dari SD dulu. Dari dia mendapatkan ide dari ketika zaman SD. Nah, di sini ada sketsanya. Nah, sketsa yang dimaksud itu sudah seperti ini. Rencananya kamu mau membuat apa? Dibuat gambar sketsanya mau membuat apa. Nah, ini yang betul seperti ini untuk perancangan itu. Jadi ada 1, 2, 3 bahan, alat, sumber ide dan juga sketsa. Hanya sampai tahap sketsa ini. Nah, yang saya minta selama 1 minggu itu kan kemarin saya harapkan kalian itu mencari inspirasi dari manapun itu kan. Ini contohnya kalau dari YouTube saya mencari ini membuat aksesoris BTS. Nah, ini bisa kalian buat juga. Nah, yang suka BTS, suka Blackpink atau Korea bisa membuat seperti ini. Ini kan dari kertas. Ini contoh saja. Ini kan dari kertas, bisa kalian buat di rumah. Yang bisa gambar atau yang mungkin punya printer bisa ngeprint seperti ini, atau mungkin nanti bisa dalam bentuk yang lain. Nanti silakan kalian cari inspirasi saja. Nah, kalau seperti ini kan nanti harapannya seperti yang saya sampaikan kemarin ini kan nanti bisa, kalau ada nilai ekonomisnya kan bisa dijual juga. Nah, kalau itu bagus saya pun juga mau membelinya. Nah, ini kan banyak sekali. Atau yang suka bola bisa membuat
apa namanya seperti ini tapi figurnya bola, atau yang suka anime boleh seperti itu, atau yang sekarang lagi boom yaitu layangan, bisa kalian membuat layangan juga, layangan yang kalian buat. Kalian layangan itu juga termasuk bahan lunak karena memang bahan dasarnya yang paling utama adalah kertas, bisa. Nah itu ya, jelas belum tentang ini tahap perancangan? Jelas belum? Halo? Jelas, Pak. Jadi Jelas. yang Jelas, kemarin Pak. yang dikumpulkan di sini itu adalah untuk perancangan di sini, tambah atau buat. Bagi kalian yang kemarin sudah mengumpulkan di sini apa namanya baru mengumpulkan identitas, contohnya seperti Dinsa. Nah, ini Dinsa memang kemarin saya minta untuk konfirmasi identitas di sini yang sudah menyimak penjelasan melalui video. Nah, yang sudah mengumpulkan di sini identitas, absen identitas, langsung saja tambah atau buat file fotonya yang rancangan kalian yang sudah jadi, silahkan dilampirkan melalui ini, file ini, fotonya. Sudah paham kalau ini caranya, saya rasa. Seperti itu ya. Ini untuk tugas Selasa 25 Agustus. Kemudian hari ini sudah saya sampaikan tugas yang baru, yaitu adalah tugas pengumpulan video. Nah, kita menuju ke tahap kedua. Setelah tahap yang pertama itu adalah perancangan, ke tahap pembuatan. Nah, proses pembuatan ini saya berikan link yang baru di sini supaya nanti tidak campur dengan yang tugas yang lama, karena informasinya kalau campur nanti tidak bisa diikuti. Ya, tugas hari ini yang saya sampaikan di sini adalah tentang proses pembuatan kerajinan yang kalian rancang kemarin. Nah, tugas ini adalah lanjutan dari tugas pertemuan sebelumnya, yaitu membuat perancangan kerajinan bahan lunak. Nah, di sini saya minta membuat video dokumentasi singkat dari awal proses pembuatan sampai jadi. Video dalam bentuk video ya. Nah, tetapi saya juga memahami setiap perangkat yang kalian miliki, HP itu juga memorinya juga macam-macam, ada yang punya memori lebih, ada yang memang Pak punya saya memorinya sudah habis. Nah, saya juga memberikan keringanan untuk itu. Maka video yang dimaksud tidak harus isinya video, tapi juga bisa berisi slideshow foto. Mungkin proses itu kalian foto kemudian kalian buat slideshow. Kalau kalian nanti bisa menggunakan aplikasi video editor, silakan foto itu kamu gabung-gabungkan dalam aplikasi video editor, kemudian kalian ekspor menjadi dalam bentuk video. Paham belum maksudnya ini? Ada yang tidak paham? Halo? Halo? Tentang membuat slideshow foto? Paham? Nah, ini jadi mungkin ketika kalian punya HP yang memorinya sudah penuh, untuk merekam video ada keterbatasan, maka saya berikan keringanan juga bisa melalui slideshow foto. Tidak harus di video tapi bisa di foto. Misalnya tahap pertama kalian membuat ini dulu, ini ada prosesnya, yang penting kalian menunjukkan prosesnya. Tetapi ini tentu saja harus menggunakan aplikasi untuk membuat video atau video editor. Itu. Nah, bagi kalian yang masih kebingungan, nanti saya harapannya itu nanti ke depan kalian itu bisa juga menggunakan aplikasi video editor. Nah, atau di sini ada nggak yang tidak bisa menggunakan aplikasi video editor? Coba, siapa dari peserta Meet ini? Siapa yang belum bisa menggunakan aplikasi video editor? Bisa konfirmasi? Karena tadi di tahap pertama tadi, Google Meet saya tahap pertama tadi ada yang tidak bisa. Andra bisa nggak, Andra? Oh, Andra itu canggih kok. Halo, Andra? 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 Oh, malah kemana ini Andra? Bisa ya? Kalau bisa, saya tidak menjelaskan untuk opsi yang lain, berarti sudah paham semua. Nah, sekarang mengenai durasi video. Durasi video itu adalah 1 sampai 3 menit Bisa, minim. Pak. Oh, bisa. Nah, bagus. Bisa, Nah, anak milenial itu harus bisa. Nah, gitu ya. Karena saya rasa kalau seperti kalian itu proses belajar kan bisa lebih cepat daripada orang yang lebih dewasa. Kalian masih muda, jiwa kreativitasnya itu masih tinggi. Jadi untuk mempelajari apapun itu
biasanya lebih cepat. Nah, kembali ke sini, durasi video itu adalah minimal 1 menit, maksimal 3 menit. Karena apa? Saya batasi 3 menit karena kalau terlalu lama nanti juga pengaruh di file yang akan kalian kirimkan. Semakin lama durasinya semakin besar ukuran filenya, maka saya batasi 3 menit saja. Nanti silakan bisa kalian pilih-pilih mana yang harus ditampilkan dan mana yang tidak. Minimal 3 menit, minimal 1 menit. Kemudian silakan pilih resolusi video yang tidak terlalu besar. Paham nggak di kata-kata resolusi ini? Pak, saya mau nanya Pak. Ya, gimana Andra? Ya. Kalau videonya 1080 boleh nggak Pak? Nah ini saya tegaskan di sini. Pilihlah resolusi video yang tidak terlalu besar. Ini maksudnya apa? Karena resolusi semakin besar juga filenya juga akan semakin besar. Nah, kalau ini di HP saya contoh ya, untuk video. Kelihatan nggak ini? Saya besarkan. Nah ini. Sebentar. Kok ada yang mau? Kelihatannya ada yang gabung. Nah. Oke, ini untuk pemilihan resolusi video. Untuk di HP saya ini mungkin setiap HP juga nanti beda-beda. Kalau pakai kamera bawaan ini, nah di bagian video, kalau saya cantumkan di sini sambil kita juga belajar tentang resolusi. Nah di sini kalau di tempat saya ini HP-nya Xiaomi, ini ada pilihan. Pilihlah ya 720p itu sudah cukup. 720p itu HD sudah cukup, nggak usah sampai Full HD. Full HD itu 1080p. 720p sudah cukup, sudah kelihatan. Jadi filenya juga tidak terlalu besar nanti, nggak usah sampai 1080p atau apalagi sampai 4K. Ini 4K terlalu besar, nanti kesulitan dalam mengirimkan karena tugasnya ini kan nanti tujuannya untuk dikirim. Nah maka saya berikan opsi resolusi video tidak usah terlalu besar. Yang penting nanti saya bisa memeriksa tugas tersebut. Karena ini video kan juga tidak untuk publikasi, hanya untuk kepentingan memeriksa tugas kalian. Maka tugasnya tidak usah terlalu tinggi-tinggi resolusinya. Kemudian bagi kalian yang menggunakan aplikasi video editor, contohnya saya pakai KineMaster ini. Nah, contohnya pakai KineMaster ini, misalnya ini ya. Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan tuh ini? Kelihatan Pak. Oke. Ketika Kelihatan, Pak. ketika kita ekspor di sini, ada yang pernah pakai KineMaster? Ekspor di sini. Nah, ini silakan paling tinggi 720p saja karena Saya pakai AM Pak. Oh ya, nanti hampir sama sih sebenarnya ketika kalian mengekspor video nanti akan ada pilihannya seperti ini. Bentar, ada yang bergabung. Ya. Kembali lagi ke sini ya. Ketika kalian mengekspor nanti akan ada pilihan. Silakan paling tinggi pakai yang HD saja. Pakai 480p pun juga masih kelihatan nanti. Karena nanti akan pengaruh di sini. Kalau kita lihat, kalau saya pakai 480p ukurannya sekitar segini. Ini hanya estimasi atau perkiraan. Kalau saya naikkan ukurannya akan berubah. Iya toh? Semakin tinggi dia akan semakin gede. Nah, saya batasi maksimal resolusi HD saja. Ini nanti juga untuk tugas-tugas di Bapak Ibu guru yang lain. Ketika nanti ada tugas yang mengirimkan video, silakan tidak usah pakai resolusi yang terlalu tinggi. Misalnya seperti ini Full HD ini nanti terlalu besar ukuran filenya. Jadi silakan pakai yang resolusi 720p ke bawah saja. Minimal ya nanti 480p ini supaya tetap kelihatan. Karena apa, nanti itu tadi pengaruh terhadap kuota yang kalian miliki. Semakin gede filenya nanti kan ketika kalian mengirimkan juga semakin butuh kuota yang lebih banyak. Gitu ya. Jelas belum mengenai resolusi? Siapa ini bergabung? Oh, enggak ada. Resolusi seperti itu.
Ada pertanyaan mengenai resolusi? Ada enggak? Kalau enggak saya lanjutkan lagi. Enggak ada? Oke, kalau enggak ada Lanjut, Pak. lanjut ya. Oke. Lanjut. Nah, selanjutnya setelah di-export. Nah, ini ada tulisan ini. Boleh menggunakan aplikasi video editor untuk mengedit maupun menambahkan ilustrasi, misalnya tulisan. Apabila kalian bisa menggunakan aplikasi video editor, akan ada nilai tambahan untuk praktek, gitu ya. Jadi yang bisa menggunakan aplikasi video editor nanti nilainya ada nilai plusnya. Kemudian, nah ini untuk pengumpulan untuk video di sini ya. Perhatikan di tugas praktek prakarya untuk 1 September. Nanti kalau kalian buka di beranda kelas, ini yang ini. Ini sudah ada tulisannya ini di sini. Kalau yang pertemuan sebelumnya kan yang ini, yang bawahnya 25 Agustus untuk video di sini. Nah, kumpulkan video melalui ini, tambah atau buat file. Nah, ini kemarin ada pertanyaan, ada anak yang mengumpulkan lewat tambah atau buat untuk tugas PCUK. Kemarin ada kesulitan, filenya tidak terkirim. Nah, untuk itu, maka saya mensiasati juga, saya juga menyediakan formulir pengumpulan melalui Google Form seperti ini. Jadi silakan dicoba di sini, kalau nggak bisa ya pakai ini, atau langsung pakai ini juga bisa. Gitu ya, jelas ya. Kalau pakai ini, silakan tambahkan komentar pribadi di sini. Identitas, nama lengkap, kelas, nomor absen, itu ya. Ada pertanyaan mengenai tugas ini? Memang kita kalau tugas itu, apalagi ini sebuah proyek, memang lebih baik disampaikan seperti ini kalau menurut saya, karena nanti pengalaman yang kemarin itu saya sampaikan juga masih ada pertanyaan, bahkan ada yang salah memahami. Oke, kalau masih ada pertanyaan silakan sampaikan saja di sini, biar nanti kalau ada pertanyaan saya jawab di sini, kemudian teman yang lain juga bisa mengikutinya. Ada nggak pertanyaannya? Pak, saya mau tanya. Ya, Melani gimana? Itu buatnya satu anak satu karya kan, Pak? Iya, satu anak satu karya. Oke, Ya, Pak. iya. Kamu mau membuat apa, Melani? Masih bingung, Pak. Oh, masih bingung ya. Ya, nanti mencari inspirasi. Jelas ya? Halo? Jelas. Nah, ini Iya, kan Pak. tujuannya kan untuk meningkatkan kemampuan kalian, kreativitas kalian, karena ini nanti ada kaitannya nanti ketika kalian itu menjadi siswa yang kreatif, itu harapannya nanti kalian bisa lebih mudah dalam bertahan hidup nanti di masa depan itu ya. Kreativitas harus kita latih mulai sejak dini itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka Google Meet kita akhiri sampai ini kalau tidak ada pertanyaan. Jelas ya? Oke, selamat siang. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Ya. Ya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Semangat.